Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman semua saya jumpai dalam kondisi yang senantiasa bahagia, sehat walafiat zahir batin, dan senantiasa semangat di dalam menjalani kehidupan ini. Nah teman-teman, pada video kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk melihat sebuah pondok pesantren yang unik teman-teman, yang pokoknya beda dari yang lain. Adapun lokasi pondok pesantren ini sendiri berada di Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Nah teman-teman, ini tampak dari depan asrama putra teman-teman dari pondok pesantren ini. Nampak, kita lihat semua atau sebagian besar dari bahan yang digunakan itu adalah bambu teman-teman. Dan untuk bahan-bahan lainnya seperti kusen jendela ataupun dindingnya, ini sekilas saya lihat dari barang-barang bekas teman-teman, artinya yang sudah tidak digunakan lagi, maka di sini akan dimanfaatkan. Nah di depan asrama ini sendiri nampak tadi kita lihat padang ilalang yang subhanallah, walaupun musim kemarau nampak hijau teman-teman. Kita akan coba dekati teman-teman. Ini dia asrama putra atau asrama santri yang ada di pondok pesantren ini. Dan uniknya juga teman-teman, asrama ini dibuat dengan bentuk panggung teman-teman. Selain dia menggunakan bambu, bentuknya juga seperti rumah panggung. Nampak itu pengeras suaranya yang digunakan sehari-hari oleh para santri dalam kegiatan beribadah teman-teman. Nah di bagian bawah dari asrama putra ini dimanfaatkan oleh pengelola untuk membuat kamar mandi teman-teman. Walaupun belum selesai 100%, tetapi sudah bisa kita lihat bentuknya. Ini salah satu kamar mandinya, dan di sebelah sini juga disiapkan untuk kamar mandi yang sehari-hari nantinya akan digunakan oleh santri yang kebetulan menimba ilmu di pondok pesantren ini teman-teman. Teman-teman, ini nampak lantai daripada asrama ini yang tadi saya katakan semuanya dibuat dari bambu. Subhanallah, mudah-mudahan tetap kuat teman-teman ke depannya.
Teman-teman, ini kita akan lihat dari belakang kondisi asrama putra ini. Nampak ini adalah bak penampungan air yang digunakan oleh para santri pada saat mandi ataupun berwudu. Dan teman-teman, bisa kita lihat sebagian juga bahannya nampaknya ini dari bahan-bahan bekas teman-teman, karena mungkin pengelola belum mempunyai dana yang cukup sehingga untuk membuat fasilitas yang mewah atau megah belum bisa teman-teman. Tetapi pengelola optimis suatu saat pasti akan bagus. Dan persis di belakang asrama putra ini nampak kita lihat jalan kampung yang sudah diaspal teman-teman, dan di bagian depannya dan sebelah kirinya nampak padang ilalang yang luar biasa, walaupun dalam kondisi musim kemarau seperti saat ini tetap bisa menghijau teman-teman. Teman-teman, kita akan coba naik ke atas, dan ini tangganya sangat sederhana teman-teman, hanya dibuat dari papan-papan kayu. Dan ini lantai teras daripada asrama putra ini, semua bahannya dari bambu teman-teman. Nampak ini adalah makanan dari para santri yang ya sangat-sangat sederhana. Tetapi subhanallah, dari atas bangunan ini nampak pemandangan yang luar biasa. Di depan sana ada rumah warga, dan di belakang rumah warga itu sepanjang mata melihat tadi adalah padang ilalang. Nah, ini ya lantai daripada terasnya teman-teman, semuanya dari bambu dan ya sangat-sangat sederhana. Kita akan coba lihat ke arah dalam teman-teman, dan ini adalah lorong yang harus kita lewati. Ini pintu masuknya, kita akan masuk teman-teman untuk melihat kondisi dalamnya. Nampak lantainya sudah dipasangi dengan triplek, dan dindingnya sebagian sudah dipasangi dengan triplek. Sangat sederhana teman-teman. Banyak di antara dinding-dindingnya yang menggunakan anyaman bambu, nampaknya dari bahan-bahan bekas semua teman-teman.
ruangan yang dipakai oleh para santri untuk istirahat. Jadi ini para santri sebelum azan zuhur atau sekitar jam 11 diwajibkan untuk istirahat teman-teman. Nampak beberapa santri sudah mulai istirahat dikarenakan nanti begitu azan zuhur mereka harus sudah bangun dan mengikuti sholat berjamaah. Kenapa disuruh untuk istirahat sebelum zuhur teman-teman? Karena nanti ketika pembelajaran para santri tidak ngantuk pada saat menerima pelajaran dari ustadz yang kebetulan membimbingnya di pondok pesantren ini teman-teman. Ini juga salah satu ruangan yang nantinya juga akan dipakai oleh para santri, tetapi belum selesai pengerjaannya dikarenakan hambatan biaya teman-teman. Mudah-mudahan ada hamba-hamba Allah yang nantinya mau mengulurkan bantuannya, menyisihkan sebagian hartanya untuk pembangunan pondok pesantren ini. Teman-teman, kita akan coba bertanya sama pimpinan dari pondok pesantren yang sekarang lagi kita sama-sama lihat. Ini beliau yang sangat luar biasa dan insya Allah akan memberikan kita penjelasan mengenai pondok pesantren yang ada di Desa Pengadangan Barat, Kecamatan Pringgesela, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ampura Pak Ustadz, ini mengganggu waktu pelungguh nih. Pak Ustadz, mohon maaf. Sebelumnya mungkin kita harus kenal dulu Pak Ustadz nggih. Kalau pelungguh di sini sudah berapa lama mengelola pondok ini Pak Ustadz? Alhamdulillah, pertama dari tahun 2016. 2016. Nggih. Tahun 2016 kita bangun rumah di sebelah jalan. Oh nggih. Setelah membangun rumah, kita bangun dua lokal. Dua lokal nggih. Tahun 2016. 2016. Nggih. Ya, untuk TPQ. TPQ. Namun anak-anak yang mondok, Nggih. yang nginap 24 jam di pondok itu kita buka tahun kemarin, tahun 2022. 2022. Bulan Berarti 5. awalnya TPQ dulu ya Pak Ustadz ya? Awalnya TPQ. Nggih. Dan anak-anak TPQ itu biasanya kalau sudah tamat SD, Nggih. sudah nggak mau ngaji lagi. Tidak mau ngaji lagi. Tidak mau ngaji lagi. Iya. Maka karena perasaannya kalau sudah tamat SD itu ngaji sudah tamat, Nggih. sudah selesai, sudah ngaji. Nggih. Maka kita buka lembaga diniyah Nggih. supaya semangat anak-anak menuntut ilmu itu bertambah. Nggih. Rupanya ada pelajaran lagi setelah tamat Al-Quran. Nggih. Jadi rasa ingin tahu itu bertambah. Sehingga kita buka lembaga diniyah. Diniyah, nggih. Nah, terkait dengan diniyah ini Pak Ustadz ya, ini kegiatannya kan anak-anak yang mengaji itu biasanya ada yang sekolahnya formal. Nah, kegiatan diniyah ini dilaksanakan apakah pada malam hari saja atau mulai dari sore hari Pak Ustadz? Untuk kegiatan diniyahnya memang ada anak-anak yang sekolah juga, yang sekolah SD itu paginya sekolah, yang masuk pagi, yang masuk siang juga ada juga. Nah, itu masuk siang. Adapun yang tidak sekolah SD, artinya yang MTS, itu pagi mereka masuk tahfidzul Quran. Dari jam 7 sampai jam 10. Jam 10 malam
jam 10 pagi. Pagi. Jam 7 pagi mulai sampai jam 10. Jam 10 istirahat sampai zuhur. Iya. Kemudian masuk diniyah jam 2. Jam 2 siang ya. Oke. Pak Ustadz, saya tadi melihat dari bawah ini nampaknya asrama ya, atau tapi kok masih belum jadi Pak Ustadz, saya lihat ya. Menurut rencana ke depan nih Pak Ustadz ya, bangunan yang sekarang tempat kita duduk ini, yang sudah tadi kita lihat dari depan, belakang, bawah, ini rencananya untuk asrama atau menjadi ruang kelas belajar nanti ke depannya Pak Ustadz? Iya. Jadi asrama ini Asrama bangunan yang sudah ada. yang sudah ada ini ya. Yang sudah ada. Oke. Bahkan sudah ditempati oleh anak-anak belajar juga untuk tahfidz paginya di sini. Iya. Putra. Untuk yang putrinya di sebelah. Oh, berarti bangunan yang ini khusus untuk putra. Untuk putra. Untuk putrinya Untuk putri di sebelah barat. di sebelah barat. Iya. Oh, oke. Nah, tentunya kan dalam proses pekerjaan asrama putra ini Ustaz kan membutuhkan dana kan. Iya. Ya tidak bisa kita mengerjakan sesuatu tanpa ada dana. Nah, sumber pendanaan Pak Ustadz walaupun sederhana seperti ini, dari mana Pak Ustadz mendapatkan sumber dananya? Sumber dana untuk sementara ini ya belum ada. Belum ada. Kami sendiri yang kerja. Oh begitu. Ya, mulai daripada menebang bambu di pinggir sungai di sana itu, Oke. menaikkan bambu Ya, ya. sehingga diangkut pakai dam. Dan Nah, itu kami 4-5 orang bersama teman-teman guru. teman-teman guru Ustadz, Teman-teman guru. Pak Ustadznya ya? Ya, ustadznya ya. Iya, luar biasa ini Pak Ustadz ini. Terjun. Iya, iya. Makanya karena belum ada sumber dana yang jelas, Yang jelas. maka bangunan pun ya seperti Seperti yang ini. teman-teman lihat, ya, lihat Iya, iya. seadanya. Iya. Namun itu tidak mengurangi, mudah-mudahan tidak mengurangi daripada niat baik kita untuk mencerdaskan anak bangsa. Iya, bagus sekali Pak Ustadz. Nah, apa yang kira-kira memotivasi Pak Ustadz sehingga mau mengorbankan waktunya, mengorbankan tenaga, bahkan terkadang kan jarang misalnya ketemu berkumpul sama anak istri atau ya untuk ini, apa yang memotivasi Pak Ustadz ini sehingga mau lelah-lelah seperti ini? Iya. Tentunya setiap orang yang berlelah-lelah, bercapek-capek itu mengharapkan hasil. Hasil ya. Mengharapkan hasil. Ya. Nah, yang pertama kami harapkan hasilnya untuk perjuangan ini. Ya. Kami harapkan itu untuk jariah. Supaya hasil daripada semua lembaga pendidikan agama ini bisa kita nikmati di akhirat yang selama-lamanya. Iya. Itu yang pertama. Iya, betul. Kemudian di samping itu untuk meminimalisir ya pergaulan yang kurang baik, terlalu bebas dan kurang baik ya, ya pada anak-anak didik kita. iya. Nah, itu kita di samping kita perbaikan dari luar, Iya. perlu juga, bahkan sangat perlu perbaikan itu dari dalam. Oh iya. Yaitu memasukkan nilai-nilai agama dalam diri anak. Anak ya. Oh iya iya. Terus Pak Ustadz, kan kita manusia Pak Ustadz ya. Iya. Jadi butuh makan, ada anak yang sekolah. Nah mohon maaf Pak Ustadz, ini kan Pak Ustadz sedang merintis pondok pesantren. Ampura Pak Ustadz, pondok pesantren apa namanya ini Pak Ustadz? Pondok pesantren yang belum dikelola. Pondok pesantren Darul Ulum Al-Fatah Bila Kembar. Bila Kembar Darul Ulum ya. Ya bagus sekali. Nah, tadi saya bilang ke Pak Ustadz, kan kita butuh makan. Kemudian anak-anak mungkin butuh belanja sekolah Pak Ustadz ya. Nah, selama Pak Ustadz bergelut di pondok, adakah sumber pendanaan Pak Ustadz yang pertama untuk makannya, kemudian yang kedua untuk gaji Ustadz atau ustazah yang membantu Pak Ustadz di pondok ini?
Yang pertama untuk pendanaan yang pasti untuk apa namanya belanja harian Iya. ataupun Iya, iya. ya Bekal hidup. bekal hidup Iya. itu kami guru-guru di sini, ustaz-ustaz di sini Iya. tidak ada yang secara pasti, artinya sawah juga kami enggak Nggak ada. Punya. Nggak punya ya. ya, kebun juga bagaimana ya. Nah, jadi insya Allah lah, Iya, iya. selagi kita membangun akhirat, insya Allah Dunia akan ikut Pak Ustadz ya. juga akan Luar biasa ya. Nah, Pak Ustadz, untuk saat ini ada berapa jumlah santri Pak Ustadz, baik yang santri ataupun yang santriwati? ya. Tahun-tahun kemarin, tahun 2022, anak-anak sampai 190 sekian. 190 sekian ya. Cuma karena yang seperti yang saya sampaikan tadi, anak-anak yang ngaji itu pada umumnya yang masih sekolah SD. Oh iya, iya. Tapi kalau sudah tamat SD, maka minat belajar itu, mengaji itu mungkin karena mereka sudah sibuk dengan hal yang lain. Iya, iya. Nah, sehingga kalau sudah tamat SD, ada sebagian yang ke SMP, ada sebagian ke pondok pesantren. Iya, iya. Nah, yang pingin ke pondok pesantren, yang tidak punya kemampuan untuk melanjutkan di tempat yang lain dengan jarak tempuh yang agak jauh, Jauh ya. ya kami ya tampung di sini. Oh, begitu. Berarti kebanyakan anak-anak yang tidak mampu. Yang tidak mampu. Oh, begitu. Yang ingin juga sebenarnya melanjutkan pelajaran ke tempat yang jauh seperti teman-temannya. Iya, Namun karena kemampuan iya. daripada Orang orang tuanya. tua, Iya. ya, nah, itu yang membuat mereka. Nah, itu yang membangun keinginan kami, jangan sampai karena mereka tidak mampu, Iya. terus mereka tidak mendapatkan menu agama, menu pendidikan Luar biasa. agama. Oh, begitu. Mulia sekali ya hatinya Pak Ustadz, dan mudah-mudahan kita doakan Mudah-mudahan minta doanya daripada Ustazah yang di pondok ini senantiasa sehat Pak Ustadz ya. Ya, amin, amin. Mungkin satu lagi Pak Ustadz ya. Pesannya untuk generasi muda kita ke depan, terutama menghadapi era globalisasi yang sekarang ini sudah tidak ada batas Pak Ustadz. Mohon untuk diberikan pesan sedikit Pak Ustadz. Pesan saya secara umum, dimanapun kebaikan itu, kita mesti turut bergembira. Ya, Dimanapun kemajuan ataupun ya, kemajuan dalam bidang pendidikan umum, agama, ya, terlebih lagi kemajuan, perkembangan yang baik, ya. maka mesti kita ikut bergembira. Oh, begitu. Karena bila satu kemajuan, lebih-lebih dalam kemajuan agama, dalam bidang agama, kita turut bergembira, Ya, maka sudah barang tentu kita akan dapat bagiannya. ya begitu ya Pak Ustadz ya. Terus? Kemudian dimanapun kemerosotan, ya baik itu segi pendidikan, hal-hal yang baik, terlebih lagi kemerosotan dalam agama, mesti kita ikut bersedih, Iya, ya. Betul sekali, betul, betul. bersedih Ustadz. dimanapun. Iya, iya. Sehingga dengan kita bersedih, minimal kita akan bantu doa. Iya, iya. Prihatin, minimal kita bantu doa. Iya. Saran saya untuk teman-teman, ya, anak orang Islam itu harus ngaji. Iya, betul, betul. Orang Islam itu harus ngaji. Iya. Terkait di mana dia ngaji, ya terserah, silakan. Iya. Ya bebas memilih pondok, bebas memilih ya pesantren, sekolah, silakan. Iya, iya. Intinya anak orang Islam harus ngaji. Harus ngaji ya. Intinya harus ngaji Pak Ustadz ya.
Ya luar biasa ini teman-teman. Itu tadi penjelasan sedikit dari Pak Ustadz. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita teman-teman ya. Amin, amin. Pak Ustadz terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan Sama-sama. Pak Ustadz dan rekan-rekan atau Ustadz Ustazah yang ada di pondok ini semuanya sehat walafiat. Amin, amin. Senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Serta mudah-mudahan diberikan kesabaran oleh Allah di dalam mendidik anak bangsa ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ustadz ya. Sama-sama, sama-sama. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.